Baik, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu merdeka. Merdeka. Oh, merdekanya masih lemes 80 tahun loh Indonesia merdeka. Boleh sekali lagi merdeka. Merdeka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, bukan secara kebetulan hari ini 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita akan masuk dalam ibadah kita mau naikkan doa kita bagi negeri ini. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami tahu bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami tahu mata-Mu tertuju atas bangsa Indonesia. Kami lihat pemulihan demi pemulihan. Kami melihat pertolongan demi pertolongan. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan buat bagi bangsa ini. Tuhan, kami menaikkan doa kami Bapa. Kami juga melihat banyak hal terjadi di bangsa ini. Kami butuh Tuhan kasih setia-Mu. Kami butuh Tuhan pertolongan-Mu membawa bangsa kami lebih lagi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
tertuju kepada bangsa Indonesia, maka kami akan terus melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan buat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Merdeka. Merdeka. Masih lemes merdekanya. Bukannya 80 tahun modelnya. Sekali lagi ya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Diberkati Tuhan. Amin. Kalau bangsa kita diberkati Tuhan, pasti kita yang ada di bangsa ini pun diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelum naikkan pujian bagi Tuhan, boleh beri pas kiri kanan. Diberkati Tuhan. Kita mau naikkan nyanyian kemenangan atas segala yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kembali angkat pujian ini. Nyatakan satu nama. Nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa ajaib Tuhan. Ajaib hebat, Raja Mari bawa pujian terbaik. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh ya, tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Oh kami bawa pujian, Katakan. nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh yeah. Tangan kami terangkan, Kami sorakan. sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Oh iya, tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari nyatakan segala raja. Segala raja. Segala raja. Masih kuat memuji Tuhan? Yang masih kuat memuji Tuhan boleh katakan yes. Yes. Yesnya masih kurang yes. Kita harus bangkit amin. Atas segala hal kita bangkit serukan nama Yesus. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju
kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memilih kami, menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pertolonganmu. Tuhan, ajar kami, bawa kami untuk boleh menjadi duta besar kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ketika ku melihat tangan-Mu selalu menopang jalan hidupku, kasih setia-Mu Tuhan tak berkesudahan, selalu tercurah bagi diriku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kami tahu tak pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Kasih dan anugerah-Mu mendewasakanku, membuatku melihat karya-Mu. Ku persembahkan hidupku sebagai alat kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Selalu mengikutmu Tuhan, kemanapun Kau mengutusku, menjadikanku duta besar kerajaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, persembahkan hidup kita. Ku persembahkan hidup menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, sebagai alat kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Jadikan ini sebagai pernyataan kita, selalu mengikutmu Tuhan, kemanapun Kau mengutusku, menjadikanku duta besar kerajaan-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku sebagai alat kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Selalu mengikutmu Tuhan, kemanapun Kau mengutusku, menjadikanku duta besar kerajaan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa Indonesia. Selama 80 tahun Kau menyertai bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan, ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa.
Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami dapat mendengar apa yang mau Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan kepada jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, merdeka. Halo, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Walaupun banyak gang jalanan ditutup, tapi kita percaya kita bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Itu dia. Saya tadi kena gang ditutup-tutup Bapak Ibu, masuk di Gang Namung, ternyata ditutup yang ke Pasar Pisang. Jadi mesti muter, kejebak lagi di pasar itu tuh yang ramai banget dah. Terus melawan motor-motor yang luar biasa itu. Tapi terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga saya bisa sampai di sini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan saya pada pagi hari ini judulnya Generasi Merdeka, Generasi Berdampak. Boleh ditampilkan? Oke, puji nama Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulang Bapak Ibu, simak baik-baik. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang percaya, kita harus sadar dan mengerti bahwa kita ini sudah merdeka. Amin. Amin. Bahwa banyak dari kita yang sadar bahwa kita adalah umat-umat pemenang yang sudah merdeka. Boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita semua adalah umat-umat yang merdeka. Nah, kita akan melihat pengertian dari kata merdeka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka itu berarti bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri. Selain itu, merdeka juga bisa berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan, serta tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau bisa disebut dengan leluasa. Itu pengertian dari kata merdeka. Pertanyaannya, kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, merdeka dari apa? Apa yang merdeka dari hidup kita? Merdeka dari dosa, itu sudah pasti, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus hidup kita. Merdeka dari kutuk perhambaan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Lalu kita juga merdeka dari pola pikir atau konsep hidup yang salah. Dan kita merdeka dari maut. Katakan amin. Amin. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus semua dosa dan kesalahan kita, kita menjadi umat-umat yang merdeka. Status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang yang merdeka. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kehidupan kita. Kita bisa merasakan kemerdekaan dalam hidup ini karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Maka dari itu kita jangan mau lagi diperbudak oleh dosa dan cara hidup yang salah. Sebaliknya kita harus menunjukkan sikap dan cara hidup orang yang merdeka. Apa ciri generasi yang sadar akan kemerdekaan hidupnya? Yang pertama, generasi yang sadar bahwa hidupnya sudah merdeka adalah generasi yang tidak terjebak dengan masa lalunya. Seorang jenderal besar berkata, Jenderal George Patton pernah berkata, sukses adalah seberapa tinggi Anda melambung kembali setelah Anda jatuh. Saya ulang, George Patton pernah berkata, sukses adalah seberapa tinggi Anda melambung kembali setelah Anda jatuh. Seorang yang tidak terjebak dengan masa lalunya, dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Kalau dia jatuh, dia tidak tergeletak, dia tidak diam di tempat, tapi dia berusaha bangkit. Bangkit lebih kuat lagi, bangkit lebih hebat lagi. Tetapi nyatanya banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan masa lalunya Bapak Ibu. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik, atau masa lalu yang menyakitkan kehidupan kita.
Hal ini sebetulnya yang membuat kita tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita jadi tidak dapat bisa bertumbuh dalam Kristus. Hidup kita jadi stuck, tidak ada progres, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Orang yang hidup dalam masa lalunya, orang yang masih terikat dengan masa lalunya, yang tidak mau bergerak, yang tidak mau move on, kehidupannya pasti berantakan. Bahkan bisa dikatakan bisa mengalami kemunduran dalam kehidupannya. Kemunduran dalam apa? Banyak hal. Dalam pola pikir, dalam mental, dalam hubungan sosial dengan orang lain. Orang itu harus bangkit dan tidak mau terjebak dengan masa lalunya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya tidak bisa bertahan karena intimidasi yang begitu kuat terkait semua kegagalan hidupnya. Bapak Ibu, hati-hati, iblis senang intimidasi kita dengan hal-hal yang pernah kita lalui gagal dalam hidup ini. Atau kita pernah jatuh. Iblis tuh demen banget loh. Di saat kita mau bangkit, iblis tuh akan segera, kamu orang berdosa, kamu sudah salah. Udah gak usah bangkit lagi. Udah gak usah hidup benar, entar lu jatuh lagi. Iblis senang pakai itu untuk mengintimidasi kita. Salah satu cara iblis untuk menghancurkan hidup orang percaya adalah dengan intimidasi, Bapak Ibu. Dia bisa bilang kamu tidak layak, kamu pendosa, kamu tidak berkenan, kamu orang gagal, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu dibenci Allah, hidupmu berantakan, Tuhan tidak memberkati usahamu, pekerjaanmu berantakan, keluargamu berantakan, dan lain sebagainya. Iblis senang tuh. Iblis gak mau orang-orang percaya bangkit. Iblis gak mau orang-orang percaya bisa bebas, bisa lepas dari masa lalunya, tidak terikat dengan masa lalunya. Dia senang kalau kita jatuh. Dia senang kalau kita gak bisa move on. Dia senang kalau kita gak bisa bertumbuh dalam Kristus. Tapi Bapak Ibu, kita mesti ingat. Ketika kita sedang diintimidasi, kalau kita sedang diintimidasi oleh iblis, kita ingat ada satu ayat yang selalu menguatkan kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan yang pasti yang harus kita tahu dan sadari adalah kita bukan produk gagal. Bilang sama kiri kanannya, kamu bukan produk gagal. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Kita diciptakan sempurna oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya kita diciptakan sempurna oleh Tuhan? Karena Tuhan menjadikan kita indah. Rancangannya penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kuasa salibnya mengubah kehidupan kita. Maka dari itu jangan mau terpuruk atau terjebak dengan masa lalu kita. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Tapi yang penting adalah respon kita ketika kita tahu kita salah. Apakah kita mau berubah, kita mau bertobat, atau kita mau hidup dalam dosa tersebut. Jangan terjebak dengan masa lalu hidup kita. Yang kedua, bagaimana generasi yang merdeka? Generasi yang merdeka adalah generasi yang tidak menyerah dengan keadaan hidupnya. Generasi yang merdeka adalah generasi yang berani menerobos batasan hidupnya. Mereka tidak mudah menyerah dengan keadaan hidupnya, baik secara jasmani maupun tantangan yang sedang dihadapi dalam hidupnya. Kita kenal seorang motivator yang luar biasa, Nick Vujicic. Kita tahu dia lahir dengan kecacatannya, dengan kekurangannya. Tapi apa dia menyerah dengan hidupnya? Tidak. Dia berjuang, dia tidak mau kalah dengan keadaan hidupnya. Bahkan dia berkata Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya dengan keadaannya. Dia bangkit, dia berjuang, dan dia menjadi seorang motivator yang terkenal di dunia ini. Dia menunjukkan bahwa keterbatasan hidupnya bukan menjadi penghalang dia untuk bisa maju, untuk bisa sukses dalam hidup ini. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan hidup kita. Mungkin saat ini mungkin kita sedang merasa lemah. Atau mungkin kita sedang merasa, oh Tuhan kayaknya berat banget hidup ini. Ingat, kita ini generasi-generasi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dimerdekakan. Maka dari itu kita harus berpikir seperti layaknya seorang
pejuang. Mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Dia tidak mudah putus asa dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Apapun keadaan sekitarnya, dia tetap percaya dengan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mau menyerah. Mereka mempunyai mental seperti seorang pejuang atau pahlawan yang tidak menyerah untuk memperjuangkan kehidupannya secara pribadi maupun terhadap bangsanya. Bapak Ibu, tidak kebetulan hari tepat 17 Agustus. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih oleh para pejuang untuk memerdekakan bangsa ini. Mereka menebus, mereka rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang. Walaupun terlihatnya mustahil, tapi mereka berjuang. Apapun resikonya, kita mesti ingat Bapak Ibu, kita dirancang untuk tidak menyerah. Amin Bapak Ibu. Kita dirancang untuk tidak menyerah loh. Selain itu mereka juga percaya akan kedaulatan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mereka benar-benar berserah dan percaya bahwa hidup mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini ada dalam lindungan Tuhan. Kalau kita saat ini sedang mengalami yang tidak enak, jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah. Karena pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi tidak menyerah dengan keadaan hidupnya. Yang ketiga, apa itu generasi yang sadar bahwa hidupnya sudah merdeka? Yang ketiga adalah generasi yang berani tampil beda. Generasi yang berani tampil beda. Orang yang merdeka adalah orang yang berani tampil beda dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka berani menyatakan bahwa hidup mereka berbeda dengan jalan hidup orang yang belum merdeka atau yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Tampil beda di sini tidak berbicara mengenai tampilan luarnya atau pakaian yang digunakan atau atribut-atribut pendukungnya. Tetapi berani tampil beda di sini berbicara mengenai tentang sikap dan karakter yang berbeda dengan karakter atau sikap dari orang yang tidak mengenal kebenaran akan Kristus. Mereka berani berkata tidak kepada dosa. Mereka tidak kompromi dengan hal atau cara-cara yang melanggar iman dan pengajaran Kristus. Generasi yang berani tampil beda adalah generasi yang hidupnya sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus. Mereka bisa tampil beda. Berani tampil beda. Karakternya, sikapnya. Orang yang boleh hidup dalam dosa, tapi kita enggak. Saya enggak mau sama dengan dunia ini. Saya enggak mau sama dengan para orang-orang yang belum mengenal kebenaran akan Kristus. Saya mau tampil beda. Memang ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Waktu saya kelas 4 SD, waktu papa saya pertama kali jadi seorang pendeta, hidup saya itu 180 derajat berubah. Kenapa? Karena tiba-tiba anak-anak seusia saya, teman-teman tongkrongan saya yang biasa main bareng, yang biasa kumpul bareng, tiba-tiba menjauh dari saya. Dia bilang, ih ada anak pendeta, harus benar hidupnya. Ih ada anak pendeta, harus kudus. Saya gak diajak nongkrong lagi Bapak Ibu, saya gak diajak main bola bareng lagi. Cuman gara-gara saya anak pendeta. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Setelah saya sadar, setelah saya besar, saya sadar bahwa menjadi seorang anak pendeta bukan sebuah kutukan, tapi sebuah kebanggaan. Saya dikucilin. Karena saya harus tampil beda dengan mereka. Saya gak bisa lagi tuh nongkrong-nongkrong seenaknya. Saya harus bisa membawa kehidupan saya. Banyak sekali yang saya alami ketika saya harus bisa tampil beda di hadapan mereka. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Jangan jadi serupa dengan dunia. Kita harus mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dalam hal apa? Banyak hal. Dalam sikap, perkataan, perbuatan, tindakan, semuanya.
yang bersekolah. Kalau dulu kita belum tahu kebenaran, masih sering nyontek. Tapi begitu kita tahu kebenaran, kita harus berani bilang, enggak, saya nggak mau nyontek lagi. Mungkin yang dulu dia belum tahu kebenaran, di kantor kita bisa datang seenaknya, aduh, udahlah, gampang lah, datang telat gak apa-apa. Tapi begitu kita sudah tahu kebenaran, kita menjadi pengikut Kristus, kita merubah pola pikir kita bahwa kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Datang tepat waktu, bahkan sebelum jam kantor mulai kita sudah datang. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial, lingkungan di mana tempat kita tinggal, kita harus bisa tampil beda. Jangan sama orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Jangan sama perilakunya Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini ayat yang luar biasa. Ada yang tahu ini ayat apa? Ada yang tahu? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nggak mungkin Bapak Ibu kalau dalam kondisi mati lampu terus kita nyalain lilin ini, kita taruh terus kita tutup. Nggak mungkin. Tapi kok kita nyalain lilin, kita taruh di tempat lilin supaya yang gelap itu menjadi terang. Bapak Ibu kalau masak, ibu-ibu kalau masak kalau nggak pakai garam tawar ya. Nggak pakai garam, pakainya gula manis doang. Tapi pasti pakai garam, biar ada rasanya. Begitu juga kehidupan kita. Kita harus bisa memberi rasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa apa? Rasa yang baik. Sehingga kehadiran kita membuat orang itu penuh dengan damai sejahtera. Jangan sampai kita hadir, orang berkata, aduh dia datang lagi nih si pembuat onar. Aduh kenapa sih dia datang? Harusnya dia hari ini gak usah datang aja deh, suasananya jadi gak enak. Atau ketika kita datang, yes puji Tuhan dia datang, untung dia datang. Wah suasana jadi enak deh, udah gak bete lagi deh. Dia bisa buat suasananya jadi nyaman, jadi kondusif. Kita mau dinilai sebagai orang yang mana? Sebagai pengikut Kristus kita harus bisa memberi rasa yang berbeda. Memberi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Generasi yang sudah mereka adalah generasi yang hidupnya bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Bapak Ibu, saya mau kasih sesuatu nih ya, informasi. Bahwa kan kita tahu ya keadaan dunia ini lagi kurang baik. Bahkan makin tidak baik. Yang lagi paling sering merambak adalah kasus intoleransi. Betul? Banyak gereja-gereja ditutup. Sukabumi, lalu Padang. Terus terakhir kali ada satu rumah doa. Saya lupa di mana, di Garut. Ditutup, diusir jemaatnya, lalu hamba Tuhan yang tinggal di situ diusir juga. Ini baru kejadian 2 Agustus kemarin. Kita lihat marak sekali kasus intoleransi. Di tengah keadaan dunia yang makin tidak baik ini, bagi kita orang-orang minoritas. Semakin tertekan, semakin digencet. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu kita jangan jadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dengan Kristus. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara mendoakan mereka. Jangan kita bilang, aduh saya mau balas. Gak bisa begini. Ini gak benar nih, kita balas. Jangan Bapak Ibu. Yang ada nanti akan jadi peperangan atau perang saudara. Dunia bukan semakin baik tapi semakin tidak kondusif. Kita mesti berdoa juga untuk generasi-generasi yang ada zaman sekarang. Di Bengkulu, seorang anak wanita umur 18 tahun membunuh seorang ibunya
November akhir tahun 2024, Lebak Bulus, seorang anak pria, anak SMA, membunuh ayah, membunuh nenek, lalu hampir membunuh ibunya, tapi ibunya selamat masuk ICU. Ini keadaan dunia loh Bapak Ibu. Kita harus sadar, kita harus aware dengan keadaan dunia ini. Yang terakhir kemarin, saya dengar di Tobelo, waktu My Home pulang dari sana, lagi banyak anak-anak muda, generasi muda yang bunuh diri. Tahu nggak kenapa gara-garanya? Cuma gara-gara dimarahin orang tuanya, dilarang main gadget, dilarang ini, dilarang itu. Mereka ambil respon, bunuh diri aja. Sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai orang-orang pengikut Kristus, tantangan atau keadaan hidup bukan menjadi penghalang bagi hidup kita. Gagal, jatuh lagi. Jangan menyerah. Kita harus berani tampil beda. Kalau orang di luar sana yang tidak tahu kebenaran, sedikit-sedikit emosi, wah disinggung dikit emosi, kita jangan. Walaupun berat, betul? Berat. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Kita bisa menjadi panutan dimanapun kita berada. Generasi merdeka adalah generasi yang bisa memberikan dampak yang baik bagi dunia ini secara umum dan bagi bangsanya secara khusus. Generasi yang merdeka juga merupakan orang yang mau ambil bagian untuk kedamaian negerinya. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mau tampil beda Bapak Ibu? Mau berdoa untuk bangsa ini? Kalau orang di luar sana lihat keadaan bangsa ini malah mereka mengutuki, aduh pemerintahan yang gak benar, aduh ini gak benar, aduh ini gak benar. Kita harus tampil beda. Kita jangan ikut mengutuki. Tapi kita melepaskan berkat untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia diberkati, pemerintahan diberkati. Orang gosipin pemerintahan, kita gak usah. Kita berdoa aja. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang yang tidak tahu kebenaran. Generasi yang merdeka mereka adalah generasi orang yang mau memberi dampak bagi bangsa dan negerinya. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak baik, mereka tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Generasi yang tampil beda juga hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mereka berpegang kepada perintah dan ajaran Kristus dalam hidupnya. Hidupnya menjadi agen-agen perubahan yang positif bagi sekelilingnya. Dan juga menjadi pembawa kabar baik atau menyambung lidah tentang Injil Kerajaan Allah. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Yesus bisa tahu siapa itu Yesus bagi dunia ini. Bapak Ibu mau jadi agen-agennya Tuhan? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, amin. Mau jadi penyambung lidah tentang kebenaran. Siapa itu Yesus bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi dunia ini. Hidup kita harus berbeda. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi berbeda. Bahkan kalau kita berbeda, kita berani tampil beda. Tidak sedikit orang-orang yang akan mengucilkan kehidupan kita. Tapi kita percaya kalau kita memegang kebenaran, Tuhan ada di pihak kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau baik bagi hidup kami Bapa. Kami percaya kami adalah umat-umat yang sudah dimerdekakan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah dimerdekakan. Hidup kami sudah merdeka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa,
mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, dan oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini adalah berdoa supaya Tuhan mengubahkan keadaan bangsa Indonesia. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang mau berdoa untuk Indonesia. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Abraham ngomong sama Tuhan, Tuhan, sekiranya ada 50 orang percaya, apakah Tuhan mau musnahkan? Tuhan bilang enggak. Abraham nego lagi 4-5 Tuhan. Tuhan bilang tidak. 10 Tuhan. Tuhan bilang tidak. Orang percaya berdoa di hadapan Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perubahan bagi bangsanya. Tidak kebetulan Bapak Ibu kita dilahirkan di Indonesia, di bangsa ini, bangsa yang luar biasa. Kita mau bawa bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan bangsa Indonesia dalam rencananya Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat atas bangsa kita. Amin. Kita mau berdoa untuk bangsa ini, amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan berikan, Bapa berikan, kembalikan bangsa kami kepadamu,
Pagi hari ini kami membawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat 80 tahun penyertaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau beri bagi bangsa ini. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau beri bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa ada sampai detik ini dengan setiap keberadaan kami. Itu hanya karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Kami menopang Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami menopang Bapak Presiden Bapak Prabowo bersama Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Serta seluruh jajarannya Tuhan. Untuk TNI dan Polri juga Bapak. Biar ada damai untuk Indonesia. Biar ada shalom-Mu untuk bangsa ini Bapak. Amin. Kami percaya bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam hati-Mu Bapak. Amin. Kami bersatu hati pagi hari ini Tuhan membawa bangsa Indonesia di hadapan-Mu Bapak. Engkau yang menjagai bangsa ini Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa ini Bapak. Berkati Tuhan bangsa Indonesia. Berkati penduduknya yang ada Tuhan. Berkati semua yang ada di Indonesia Tuhan. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau topang terus Tuhan bangsa ini dalam doa-doa kami. Karena kami percaya Tuhan, doa orang benar jika benar didoakan, yakin didoakan, besar kuasanya Bapak. Amin. Kami percaya kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibenarkan. Amin. Dan kami percaya Engkau akan mendengar setiap doa kami untuk bangsa ini Bapak. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun kondisi mereka, kami percaya tangan penyertaan-Mu ada hidup mereka Bapak. Amin. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan keadaan hidup kami, yang tidak terjebak dengan masa lalu kami. Dan biarlah kami mau tampil berbeda dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling hidup kami Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sedang melayani Tuhan di NTT Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Penyertaan-Mu ada dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tibakan mereka sampai ke Jakarta Tuhan di hari Selasa Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapak, maupun yang menyaksikan dari rumah dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan yang sudah dimerdekakan percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan kembali duduk, dan kita akan berikan persembahan kita yang kedua sebagai ucapan syukur kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Pratama Hans Moci Cahyadi untuk firman yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dan selamat memberi Bapak Ibu. Kita naikkan pujian, kita dipilih. Dan setelah Bapak Ibu memberikan dalam kantong persembahan, Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk memberikan taburan. Dari pilih dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat
Shalom, Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang datang pada hari Minggu ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Hans Macis Cahyadi, SPAK, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 22 Agustus 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Youth Pet Walkers akan mengadakan lomba 17 Agustus dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kita sama-sama hadir untuk merayakan dan berfellowship dalam kegiatan ini. Ibadah raya pada hari Minggu 24 Agustus 2025 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 13 Agustus 2025 dengan dihadiri oleh 385 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, Gerakan Berbagi Kasih akan memberikan makan siang gratis kepada 1.000 warga di sekitar Ruko Geraha Niaga pada hari Rabu 20 Agustus 2025 mulai pukul 11 siang. Bapak Ibu yang rindu memberkati kegiatan ini dapat memasukkan persembahan ke kotak GBK yang tersedia di depan atau menghubungi Ibu PDM Amelia Diana. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan membayarkan uang muka untuk kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 2025 di 5G Resort Cijeruk Bogor. Untuk pelunasan dapat dilakukan sampai dengan awal September 2025. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka. Bapak Ibu mohon waktu sejenak, ada sapaan dari Bapak Gembala. Silakan. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini saya sudah tiba di Waingapu, Sumba Timur. Perjalanan cukup jauh, 3,5 jam dari Sumba Barat Daya, dari Sumba Barat, Sumba Tengah sampai di Sumba Timur. Jalannya berkelok-kelok lewat bukit-bukit sehingga Ibu Meli mabok. Bukan hanya orang mabok laut tapi dia mabok darat. Nah untuk itu Bapak Ibu Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati kemerdekaan yang datangi dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini negeri kita merdeka 80 tahun. Terlebih kita juga akan hidup di dalam kemerdekaan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Merdeka dalam Kristus. Merdeka. Merdeka. Waduh. Baik, kita berdiri Bapak sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Kita percaya pada hari ini Tuhan sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Bukan hanya Indonesia 80 tahun, tapi kita pun juga dimerdekakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sakit tetap pegang bagian sakit Bapak sekalian. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan. Berdoa untuk Ibu Sum Tuhan, Jamara struknya Tuhan. Pendarahan otaknya Tuhan dijalankan kembali, dilancarkan kembali oleh-Mu Tuhan. Dan tangan kakinya Tuhan sebelah kanan
berjalan dengan normal kembali Tuhan. Pakailah obat yang dimakan, pakailah para medis yang mengobati, mendatangkan berkat-Mu luar biasa Tuhan. Dan kami bersyukur pun juga jemaat yang sakit tadi sembuhkan, dipulihkan semua Tuhan. Baik Ibu Buniman, Bu Marin Tuhan, bahkan pun juga Tuhan, sembuhkan mereka semua secara total. Dan kami berdoa Tuhan, segala masalah kami sudah ada jalan keluar, penyelesaian bahkan semangat kami ditambahkan dari hari ke hari Tuhan. Karena kami dekat dengan-Mu, karena kami telah dimerdekakan oleh-Mu Tuhan. Tak kami akan pulang, tibakanlah kami dengan selamat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi Engkau. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat yang kudus, dan disorong Engkau dari Sion. Kiranya diberikan kepadamu apa yang Kau kehendaki, dan dijadikan berhasil apa yang Kau rancang. Damai sejahtera pada arah Bapa. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bimbingan daripada Roh Kudus, banyak hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percatakan amin.